Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya yang insyaallah diteruskan dengan salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tema kita adalah keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berbicara kalimat la ilaha illallah, banyak sekali yang menyebutkan keutamaan-keutamaannya, baik diterangkan di dalam hadis maupun diterangkan dengan atharnya para sahabat. Namun pada malam hari ini terkhusus diterangkan dalam sebuah kitab. Jadi kalimat la ilaha illallah begitu dahsyat dan disertai dengan beberapa riwayat-riwayat akan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalimat la ilaha illallah kita sebut juga dengan kalimat tauhid. Jadi pantas kalau kalimat ini sangat dahsyat, karena puncaknya orang itu ketika mengabdi kepada Allah, puncaknya tauhid, la ilaha illallah. Kalau orang sudah bertauhid, semua urusan akan digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam satu riwayat diterangkan dari Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an, diterangkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Qala qultu ya Rasulullah, Abu Dzar ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasul, ajarkan kepada aku satu amalan yang bisa mendekatkan kepada surga dan bisa menjauhkan aku dari api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan. Jika kamu berbuat sesuatu keburukan, maka segera timpa dengan kebaikan. Ini sabda Rasulullah. Kemudian Abu Dzar meneruskan, afa minal hasanati qaulu la ilaha illallah. Ya Rasul, apakah termasuk kebaikan kalimat la ilaha illallah atau orang yang mengucap la ilaha illallah? Qala Rasulullah, na'am. Rasulullah, iya. Hiya ahsanul hasanat. Bahkan la ilaha illallah itu sebaik-baik kebaikan, sebaik-baik kebagusan. Lafaz la ilaha illallah. Akhirnya satu hadis ini diperkuat dengan satu riwayat. Ada seorang laki-laki ketika berada di wukuf Arafah, kemudian laki-laki ini di tangannya menggenggam 7 batu. Ini diterangkan dalam satu kitab ya. Menggenggam 7 batu. Kemudian laki-laki ini menyebutkan, Ashhidu anni inda Rabbina fa anni ashhadu an la ilaha illallah. Ashhidu anni inda Rabbina. 7 batu, persaksikanlah bahwa aku selama ini selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa anni asyhadu alla ilaha illallah, dan sesungguhnya aku telah bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dipesan 7 batu, kamu saksikan ya, aku ini sudah bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mungkin di awas-awas juga, awas ya, mungkin ya. Tapi kalimatnya tidak diungkapkan di awas-awas. Kalau bahasa kita, hei batu, saksikan ya, aku sudah bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Awas kalau kamu nggak bersaksi, mungkin begitu ya. Setelah itu, barulah laki-laki ini pada suatu malam bermimpi. Bermimpi seakan-akan kiamat itu sudah datang. Dahsyat sekali. Puncaknya seorang laki-laki dihadapkan di mahkamah yang agung. Mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihitung, amalannya bangkrut, amalannya yang baik itu tidak mampu mengalahkan amalan-amalan yang buruk. Lantas gimana? Secara perhitungan laki-laki ini sudah jelas jatahnya masuk neraka. Oleh karena itu para malaikat dengan segenap kekuatannya menyeret laki-laki itu. Kemudian setelah diseret sampai di pintu neraka. Kemudian laki-laki ini akan dilempar ke neraka. Tiba-tiba ada satu batu yang jatuh makluk menutup pintu neraka yang akan memasukkan laki-laki ini. Ditanya, siapa kamu batu itu? Aku ini yang bersaksi bahwa engkau adalah bersaksi kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya malaikatnya bersatu padu, mengerahkan kekuatan, kita harus taat pada Allah. Batu ini harus kita lempar, batu ini harus kita angkat. Tapi malaikat gak ada yang kuat. Akhirnya gak ada pintu masuk neraka. Larilah ke pintu berikutnya. Di pintu neraka berikutnya ada satu batu lagi, nutupi lagi. Begitulah sampai 7 pintu neraka, sudah jumlahnya 7 itu. Gak ada yang terbuka. Bingung malaikat ini. Ini manusia model apa ini? Ya, kok ada yang menolong jenis batu ini? Akhirnya dihadapkan, ya Allah, Engkau tentu lebih mengetahui, Engkau maha mengetahui keadaan laki-laki ini. Aku telah mentaati perintahmu, sesungguhnya pintu-pintu neraka tertutup laki-laki ini oleh batu. Kemudian Allah menjawab, hai makhlukku, sesungguhnya batu-batu itu telah bersaksi di hadapanku bahwa laki-laki ini telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhidnya telah menancap di dalam dirinya, maka aku pun tentu tidak bisa mengingkari kalau batu saja sudah bersaksi, apalagi aku. Akhirnya laki-laki ini nggak jadi masuk neraka. Kemudian laki-laki ini diperintahkan oleh Allah, ya sudah, bawa ke surga. Begitu sampai pintu surga, nggak ada yang terbuka, karena memang secara hitung-hitungan orang ini bangkrut, lebih banyak buruknya daripada yang baik. Tetapi ada satu kunci. Satu kuncinya apa? Yaitu tiba-tiba datang la ilaha illallah. Pintu itu terbuka. Jadi yang membuka pintu surga itu la ilaha illallah. Maka bapak-bapak dulu mungkin ingat ada satu syair ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dulu orang-orang tua kita pujian itu Miftahul Jannah, kuncinya surga itu kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu sekalian, barang-barang yang kita pakai, ayo kita instruksikan, suruh bersaksi kita telah berbuat kebaikan. Nah, syukur-syukur bapak-bapak nih yang koleksi batunya banyak ini. Nah, ya, Pak Sofyan ini batunya banyak. Ada batu zamrud, ada
batu giok, ada batu virus dan sebagainya. Insya Allah sudah dipersaksikan oleh Pak Sofyan nanti. Nah, ya, barang-barang yang kita ikutkan untuk mengabdi kepada Allah, barang-barang yang kita ikutkan untuk beribadah kepada Allah, aksesoris bapak-bapak yang diikutkan untuk traweh, itu nanti jadi saksi. Makanya barang-barang yang kita ikutkan untuk berbuat baik itu juga mampu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku jadi peci, kaya dipakai oleh ahli sholat taraweh di Darul Adhkar. Alhamdulillah, coba kalau aku jadi peci dipakai tukang judi, mungkin ya ngeluh juga ya. Ini berupa kisah deh. Sudah ya. Jadi ini sifatnya kultum. Baik, terakhir bahwa tetapi kebalikannya, orang yang gak ada kebaikan sama sekali itu, kemudian orang tersebut tidak ada lafaz, tidak ada kesaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang itu dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua setiap hari jangan lupa zikir, karena diantaranya laki-laki yang masuk neraka tadi, mereka itu dalam hadisnya diterangkan, dalam riwayat itu malu dan tidak mau zikir la ilaha illallah. Maka jangan diketawakan kalau ada orang sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa jadi, saya malu zikir bersama orang-orang yang gak ngerti itu. Loh, justru dia itu ingin mempersaksikan itu. Karena la ilaha illallah yang kita perdengarkan itu nanti akan didengarkan tembok, didengarkan macam-macam di sekitar kita. Insya Allah itu akan menjadi saksi-saksi. Maka kalau pas zikir la ilaha illallah harus semangat. Ya paling tidak setiap harilah kita mengucap la ilaha illallah. Biar refleks mulut kita, biar refleks pori-pori kita, biar refleks kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Maka nanti paling tidak kita bikin sampai di akhirat nanti tidak ada alasan kita ini tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.